Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan tetap semangat walaupun masih pandemi. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka di sekolah ya. Baik, untuk PAI hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal. Karena materinya cukup panjang, cukup rinci, jadi Ibu bagi ke dalam dua bagian video ya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk lebih mudah memahami penjelasannya walaupun kita belum bertemu ya. Baik, sebelum mengetahui apa itu zakat, kita dengarkan dulu dalil atau perintah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat surat Hud ayat 103. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Nah, itu ya surat Hud ayat 103. Untuk artinya, silakan kalian cari dalam Al-Qur'an terjemahan. Jenis-jenis zakat. Sebelum mengetahui jenisnya, apa sih zakat itu? Ibu yakin kalian atau orang tua kalian pernah melakukannya, pernah membayarkannya. Tapi kita kan tidak tahu apa itu zakat. Zakat itu mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki agar bisa terasa atau diambil manfaatnya oleh orang lain. Jenis zakat fitrah, jenis zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Untuk zakat fitrah wajib bagi yang mampu, masih hidup di hari terakhir Ramadan, atau misalkan bayi baru lahir ketika takbiran, atau misalkan orang tua yang meninggal di waktu malam takbiran itu masih terkena wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, berupa kutil balad. Apa itu kutil balad? Kutil balad itu adalah sumber makanan atau bahan makanan yang biasanya menjadi sumber energi di suatu daerah. Misalkan di Indonesia itu beras, jagung, ubi, umbian, dan sebagainya. Sedangkan kalau di tanah Arab itu biasanya kurma, di daerah Eropa atau Amerika itu biasanya gandum. Nah, itu sesuaikan saja ya. Kemudian, seberat satu so itu kalau dikonversikan ke dalam kilogram kurang lebih 2,5 sampai 2,7 kilogram. Sedangkan zakat mal sifatnya wajib bagi yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokok. Makan, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, barulah orang itu wajib melakukan atau membayarkan zakat mal. Kemudian kepemilikan hartanya secara utuh, bukan pinjaman, bukan pula harta bersama ya. Kemudian hartanya mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran minimal dari suatu harta. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian hartanya sudah mencapai haul atau 1 tahun itu tidak bertambah, tidak berkurang, tapi kalau bertambah juga tetap terhitung mencapai haul. Kemudian bebas dari hutang. Jadi kalau masih punya hutang, selesaikan dulu hutangnya baru memikirkan zakat mal. Lalu setiap jenis zakatnya itu ada hitungannya masing-masing atau ada kadarnya. Nah, sekarang kita bahas tentang 8 asnaf mustahik zakat. 8 asnaf itu artinya 8 golongan jenis-jenis orang, jenis-jenis kaum orang yang wajib atau yang berhak mendapatkan zakat dari kita. Yang pertama orang fakir, yang kedua miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, ya. Kalau miskin punya penghasilan tapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya, bukan gaya hidup ya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat itu orang yang bertugas ditunjuk oleh DKM untuk mengurusi zakat, menerima, mengelola. Kemudian hamba sahaya itu kalau zaman dahulu ada orang itu diperdagangkan ya, tapi kalau untuk zaman sekarang mungkin sudah dilindungi oleh PBB, ada yang namanya hak asasi manusia, tidak boleh manusia itu diperdagangkan. Kemudian juga ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang menempuh perjalanan jauh untuk melakukan dakwah atau bahkan mencari kebenaran tentang agama ya, menyebarkan agama juga boleh. Kemudian ada sabilillah. Sabilillah itu orang yang membangun sesuatu untuk kemaslahatan umat, misalkan membangun masjid, membangun sekolah, membangun rumah sakit. Orang tersebut juga berhak mendapatkan zakat. Lalu ada juga mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru berikrar mengucapkan syahadat. Pada hakikatnya semua bayi yang lahir itu adalah orang sudah Islam, tapi orang tuanya ada yang membaptis, kemudian ada yang menjadikannya penyembah matahari dan sebagainya. Tapi orang tersebut kembali lagi ke Islam sehingga beliau disebut mu'alaf.
Kemudian yang terakhir adalah gorimin. Gorimin itu adalah orang yang terlilit hutang. Hutangnya pun ya hutang yang karena kebutuhan pokok, bukan hutang karena gaya hidup ya. Nah, zakat fitrah itu yang pertama tadi mampu ya, syaratnya mampu itu setidaknya kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi ya. Kemudian yang kedua masih hidup di bulan Ramadan atau baru hidup di bulan Ramadan. Kemudian makanan pokok, ini jenis-jenisnya banyak sekali dan juga satu sok ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis zakat mal ya. Zakat mal ini sangat panjang pembahasannya, tapi Ibu akan jelaskan sebagian dulu ya. Yang pertama zakat emas, perak, logam mulia. Kenapa ada logam mulia? Karena emas dan perak itu ada yang jenis perhiasannya, ada yang murni murni emas dan peraknya, disebut logam mulia. Yang kedua zakat perniagaan atau perdagangan. Yang ketiga zakat perkebunan, termasuk juga pertanian, sawah, dan perikanan juga termasuk kelautan ya. Kemudian zakat profesi dan zakat barang temuan atau disebut harta karun, atau termasuk juga nanti ada ya barang itu bukan barang temuan tapi dikategorikan ke dalam barang temuan. Untuk selanjutnya kita bahas yang pertama dulu, zakat emas dan perak. Nah, untuk zakat emas, nisab atau jumlah emas yang wajib yang dimiliki yang menyebabkan wajib zakat kurang lebih 85 gram, mau itu perhiasan maupun logam mulia. Tapi untuk perhiasan dan logam mulia hitungannya dipisahkan karena beda nanti ya, ada bedanya. Kadarnya 2,5% atau 1/40. Nah, kemudian buyback-nya disesuaikan. Buyback itu apa? Harga menjual kembali. Karena kan seperti kita membeli mobil atau membeli handphone, ketika beli 2-3 juta, ketika jual tidak akan harga segitu lagi kan? Sama emas juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk perak. Nah, kalau perak ini nisabnya 595 gram. Kok bisa sangat jauh sekali? Karena memang dari harganya pun sangat jauh. Misalkan untuk logam mulia emas hari ini kurang lebih harganya 1 juta. Sedangkan untuk perak itu kurang lebih di 15 sampai 20 ribu. Kan sangat jauh ya. Sehingga nisabnya pun sangat jauh. Nah, kemudian kadarnya sama 2,5% atau 1/40. Lalu buyback juga disesuaikan ya. Kita coba deh hitung ya. Nah, dengan syarat jangan lupa emas dan perak tadi sudah mencapai haul atau 1 tahun penuh kepemilikannya. Misalkan ayah kalian mempunyai emasnya itu sudah 1 tahun dan tidak berkurang dari nisabnya ya. Tadi kan nisabnya 85 gram. Nah, kalau ternyata sekarang jadi 84 berarti tidak terkena wajib zakat mal. Contoh ya, ini contoh kasusnya, Pak Amri memiliki emas perhiasan sebesar 125 gram dan usianya sudah 2 tahun, berarti kan sudah wajib zakat mal. Tapi kalau Pak Amri ini emasnya 125 gram itu baru 2 bulan, maka Pak Amri belum berkewajiban membayar zakat mal. Tapi kalau mau silahkan dihitung sodako. Ia akan membayar zakat mal dan menghitungnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat rumusnya seperti apa. Nah, pertama kita cari tahu dulu harga jual emas perhiasan kurang lebih 450.000 misalkan ya. Nah, hitung zakatnya berat emas yang dimiliki dikali harga jual dikali 2,5% atau dikali 1/40 atau berat emas yang dimiliki dikali harga jual dibagi 40. Segitulah hasilnya yang harus dizakatkan. Nah, kita hitung 125 gram dikali 450.000 dikali 2,5%, jumlahnya kurang lebih 1.406.250. Nah, Pak Amri itu bersedekah atau mengeluarkan zakat senilai 1.406.250 rupiah dengan berbentuk uang. Gimana tanggung ada 250 bisa dibuatkan menjadi 1.406.500 ya. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan barusan itu sudah dipahami ya. Nah, untuk zakat-zakat lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, tapi supaya kalian mencoba, supaya kalian lebih memahami, silahkan coba hitung zakat emas dan perak di bawah ini ya. Nah, di sini tahun lalu Pak Hartawan mendapat hadiah berupa logam mulia emas sebesar 99 gram dari perusahaannya karena kinerja beliau
selama 10 tahun dinilai sangat baik. Hari ini beliau ingin membayar zakat malnya. Diketahui harga buyback logam mulia hari ini adalah 895.000. Nah, jadi jangan lupa hitungannya, jumlah emas yang dimiliki dikali harga jual atau harga buyback dikali 2,5% atau 1/40 ya. Silakan dihitung ya. Nanti jawabannya silakan posting di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami, juga dapat mengamalkan ilmu hari ini. Dan jangan lupa kita berdoa terus. Jangan lupa protokol kesehatan 5M ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.